Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin para asatidz, para hujjah, jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Melanjutkan bacaan kitab kita An-Nasaih Ad-Diniyah, halaman 25. Baris yang bawah itu. Qala al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Ila an qala wa kadzalika alladhi yarda biha wa in lam yakun hadiran 'indaha bal wa in kana bainahu wa bainal mawdi'i alladhi تعمل فيه مثل ما بين المشرق والمغرب والذي يخالط أهل المنكر ويعاشرهم وإن لم يعمل بعملهم معدود عند الله منهم. Ini masih berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ada pihak yang tidak terlibat langsung dalam kemunkaran, tapi dapat konsekuensi dari kemunkaran lantaran menyetujui, lantaran menyepakati walaupun tidak terlibat langsung. Nah, ini pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu di negeri Yaman. Ada seorang wanita dengan anaknya yang masih bayi, ditinggal oleh suami untuk satu keperluan, perjalanan jauh. Ternyata ini perempuan selingkuh, mendatangkan lelaki lain. Jadi urusan selingkuh dari zaman kuda gigit besi udah ada, bukan zaman sekarang doang. Kemudian lelaki selingkuhan dan wanita ini sepakat untuk membunuh sang anak bayi tadi. Untuk menghilangkan jejak, akhirnya dia potong, dimutilasi si bayi itu, kemudian jasadnya dilempar ke dalam sumur untuk menghilangkan jejak. Nanti lakinya datang gimana kita ceritanya. Yang penting wujud dari si anak ini sudah nggak ada. Nah, ikut terlibat dalam kejahatan ini rekan daripada si lelaki, dia ngajak orang. Kemudian dari pihak perempuan juga terlibat pembantunya yang juga laki-laki. Berarti ada wanita dengan pembantunya, kemudian selingkuhan dengan kawannya. Ada 4 orang yang ikut terlibat membunuh satu jiwa yang hanya seorang bayi, bukan orang dewasa. Ini di satu kawasan di Yaman namanya Sana'a. Jadi sang gubernur kemudian mengirim surat kepada Sayyidina Umar, karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada konspirasi jahat, ada pembunuhan yang dilakukan tidak hanya oleh satu orang. Kalau satu orang selesai, dan satu orang diqisas sesuai dengan ketentuan hukumnya, atau kalau enggak dibayar diat. Tapi ini pelakunya lebih dari satu, masing-masing dengan perannya, masing-masing dengan andilnya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kemudian membalas surat sang gubernur. Dia katakan aniqtulhum kullahum, bunuh semuanya. Bunuh semua yang terlibat. Bahkan pernyataan Sayyidina Umar sesudahnya, wala in tamala'a ahli San'a laqataltuhum jami'an. Jangankan cuma 4 orang, kalau seandainya satu negeri San'a semua sepakat untuk membunuh satu jiwa, niscaya aku akan bunuh semuanya. Ayat kisasan sebagai bentuk kisas terhadap mereka. Ini dalam bab fikih diberi judul qatlul jamaah bil wahid. Dibunuhnya sekelompok orang karena membunuh satu orang. Ini karena satu orang ini enggak dihargai satu nyawa balas satu nyawa. Karena yang terlibat lebih dari satu, maka semuanya ikut. Nah, semua yang terlibat dalam peristiwa itu. Dalam urusan dosa, bukan sekedar yang terlibat langsung, yang tidak terlibat langsung
Bahkan seandainya di dalam riwayat hadis Nabi SAW, seandainya seseorang berada di masyrik, berada di kawasan timur, ini kalau boleh kita belah dunia jadi dua bahagian, yang satu timur, yang satu barat. Ada orang membunuh di daerah sebelah barat dunia, kemudian ada orang yang tinggal di sebelah timur mendengar, kemudian dia setuju, dia sepakat, maka dia dapat dosa yang sama dengan orang yang melakukan pembunuhan. Padahal jaraknya jauh, cuma setujuin doang, cuma nyepakatin doang. Ya ini jelas bukan pembunuhan biasa, itu pembunuhan dengan kezaliman. Maknanya memang orang itu terlindungi darahnya, tapi kemudian dibunuh secara zalim. Ya beda kalau seandainya orang yang memang sudah halal darahnya dengan ketentuan syariat. Misalkan dia murtad, atau dia seorang lelaki yang sudah menikah kemudian berzina, atau seseorang yang melakukan pembunuhan tanpa hak. Nah, jadi murtad atau membunuh orang tanpa hak, atau pelaku zina sedangkan statusnya sudah pernah berkeluarga. Ini yang ketiga hukumnya sama, sama-sama dibunuh. Yang pertama dibunuh karena qisas, karena dia membunuh orang. Yang kedua dibunuh karena haddur riddah, karena dia murtad. Dan yang ketiga dibunuh karena dia berzina sedangkan statusnya sudah pernah menikah, disebut dengan zinal muhsan. Hukumnya rajam sampai mati. Jadi sama, ujungnya mati, walaupun tadi melalui proses rajam, yang satu melalui proses dibunuh, tapi ketiga-tiganya halal darahnya. Nah, kalau mereka yang memang sudah halal darahnya dengan ketentuan syariat, bukan prediksi orang atau bukan sekedar tuduhan orang, ini memang sudah dibuktikan oleh pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Nah, kalau kita menyetujui, ya memang itu persetujuan, karena ini ketentuan dengan syariat, tidak masalah. Semalam si Anu dihukum mati karena terbukti dia melakukan pembunuhan, pembunuhan berencana, atau mungkin di barat disebut pembunuhan tingkat 1, atau dalam Islam disebut dengan al-qatlul amdul udwan. Ada unsur pembunuhan yang disengaja dan dengan cara yang zalim. Nah, ada yang sengaja, tapi tidak dengan cara yang zalim, karena mungkin perbuatannya sengaja, tapi dia tidak melakukannya secara zalim. Ya ini nanti dipertimbangkan, karena mungkin seseorang misalkan mukul seseorang yang dalam perkiraan atau dalam pertimbangan yang wajar orang itu nggak bakal mati, ternyata dia mati. Ada unsur kesengajaan, tapi tidak ada udwan. Dia tidak menggunakan senjata tajam dan seterusnya. Ini mengurangi tingkat hukuman dari yang level pertama dihukum qisas menjadi dihukum diat atau diatul qatl, itu membayar diat sebanyak 100 ekor onta. Nah, itu ketentuan syariat. Lain kalau seandainya ada ketentuan hukum konvensional. Nah, ini karena unsur menyetujui kemunkaran. Jadi memang bahaya juga kalau seandainya ada aksi pembunuhan gitu, ada maling dikeroyok sampai mati, biar mampus. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma ngomong gitu doang. Apalagi dalam prosesnya, dalam proses pengeroyokan, dalam proses penghakiman massa, kita juga nggak terlibat, tapi mulut kita nggak berhenti ngomong, habisin, bakar. Bahkan dalam hadis Nabi katakan, walaupun binis bisyatri kalimah, dengan sepotong kata, nggak utuh katanya. Dicontohkan oleh ulama, kalau yang utuh disebut uktul, bunuh. Ini nggak ngomong uktul, tapi cuman baru gibeng, ajar, tapi baru ajar, nggak sampai habis gitu omongannya, itu dapat dosa yang sama. Apalagi memang terwujud apa yang dia katakan, bakar. Dia kagak bakar, orang lain yang bakar. Itu dalam Islam luar biasa. Kenapa? Belum di sidang, belum dihukum,
Apakah betul? Kan banyak kasus udah mati baru ketahuan dia bukan pelakunya tuh. Masya Allah. Terus siapa mau tanggung jawab tuh? Nyawa yang hilang begitu saja. Apalagi kalau tadi ada provokasi, mak-mak ya, dia kagak ikut-ikutan tapi iya ini dia orangnya. Ternyata bukan. Orang udah kadang mukulin, orang udah kadang, ya Allah ya. Ini luar biasa nih, Islam mengatur sedemikian rupa ya, untuk bisa seseorang proporsional dalam menyikapi satu kejadian. Ini beliau merincikan kembali terkait dengan hukum itu. Qala rahimahullah ta'ala wa kadzalika alladhi yarda biha. Begitu juga orang yang ridha, orang yang setuju dengan kemungkaran itu. Wa illam yakun hadiran indaha, walaupun dia tidak ada di lokasi tempat terjadinya kemunkaran, tapi dia setuju aja, tapi dia sepakat aja, bahkan dalam konteks mendukung, nah dalam konteks menyetujui. Ini juga memang kadang-kadang karena ketidaktahuan kita, yang walaupun sebenarnya ini semua bisa diantisipasi kalau kita mengambil prinsip diam ya. Itu lebih baik daripada komentar yang ternyata komentar kita salah ya. Diam ya, ternyata diam kita itu keliru gitu ya, itu masih lebih ringan daripada kita bicara ternyata pembicaraan kita justru keliru ya. Nah, bal wa in kana bainahu wa bainal mawdi'il ladzi tu'malu fihi ayatil kal munkarat. Bahkan seandainya jika jarak antara dirinya dengan tempat terjadinya atau tempat dikerjakannya perkara munkar itu mislu ma bainal masyriqi wal maghrib, seperti jarak antara timur dan barat, saking jauhnya nih ya. Tapi dia setuju ya, tapi dia sepakat ya, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama. Walladzi yukhalitu ahlal munkar, dan orang yang berinteraksi dengan ahli munkar, dengan pelaku kemunkaran, wa yu'ashiruhum, bahkan ya, bergaul dengan mereka, wa illam ya'mal bi amalihim, walaupun tidak melakukan perbuatan yang sama dengan mereka, cuman ikut nongkrong, cuma ikut bergaul, cuma ikut berinteraksi. Ini dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa inilah sebab kebinasaan umat terdahulu. Nah, jadi jika ada pelaku kemunkaran, ya, maka yang tidak melakukannya mengingkari. Tapi setelah diingkari dan tidak ada reaksi dari yang melakukan kemunkaran, yang ingkarin udah cukup. Udah gue bilangin, terserah dah gitu. Pas kita udah gue bilangin, nggak ada reaksi lain sesudah itu. Ya. Maka dikatakan mereka pun terkena hukuman atau azab yang sama dengan orang yang melakukan kemunkaran ya. Jadi kalau enggak gimana ya, nyingkir dari situ supaya gugur kewajiban kita. Lu bilangin susah, udahlah gua kabur dah ya, daripada ntar turun azab ya, aneh ada di sini ya. Nah, qala ma'dudun indallahi minhum, maka mereka itu digolongkan sama dengan pelaku kemunkaran ya, karena kita berinteraksi dengan mereka, bergaul dengan mereka ya, dan tidak mengingkari perbuatan mereka. Dikatakan ma'dudun minhum, di sisi Allah maka orang itu dikategorikan sama dengan pelaku kemunkaran. Ini di dunia, di akhirat lain lagi konsekuensinya. Di akhirat orang yang melakukan kemunkaran bakal nyari kita tuh, bakal ikut nyeret kita. Ya Rabb, ya Allah, ini orang tahu, ini orang lihat, tapi dia diam aja ya. Seret juga dia, sama-sama dengan saya ke neraka ya Rabb ya. Maka nanti musuh utama kita justru kawan kita yang ada di dunia ya. Al-akhilla ba'duhum yawma idzin li ba'din adu illa al-muttaqin. Kawan akan menjadi musuh sesama kawan kecuali kawan orang-orang yang bertakwa, saling menolong, saling memberi syafaat ya. Tapi kawan dalam kejahatan itu akan menjadi musuh nanti di hari kiamat. Qala wa in nazalat bihim uqubatun, dan kalau seandainya turun azab dari Allah Subhanahu wa taala, asabathu ma'hum, maka
hukuman itu, azab itu akan menimpa mereka bersama dengan mereka. Menimpa yang bersama tadi itu bersama dengan pelaku kemunkaran. Nah, wala yanju wala yaslam illa bin nahi, dan dia tidak akan selamat dari hukuman itu dan tidak akan aman dari konsekuensi hukuman itu illa bin nahi, kecuali dengan mencegah kemunkaran itu. Ya, kalau dia mencegah maka dia akan aman, minimal aman di akhirat, walaupun mungkin di dunia karena dia ada di lokasi, ada di tempat ketika azab itu turun, akhirnya dia juga terkena dampaknya. Dalam hadis Nabi katakan innal adzaba idza nazala amma, sesungguhnya azab itu kalau turun amma, menyeluruh, pokoknya ada di situ kena, walaupun mungkin orang saleh. Nah, nanti di hari kiamat yang membedakan, tsumma yub'atsuna ala niyatihim, masing-masing nanti dibangkitkan berdasarkan dengan niatnya. Oh, dia ada di situ justru lagi mengingkari kemunkaran, selamat. Oh, dia di situ justru tertekan atau diancam, selamat. Ya. Dalam hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa minhum aswaquhum wa laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana semua ditenggelamkan ke dalam perut bumi ketika azab itu turun, sedangkan di antara mereka aswaquhum, ada orang awamnya. Ada orang yang enggak ngerti apa-apa kasarnya. Orang kumpul, dia ikut kumpul, dia nggak tahu ngapain pada kumpul nih. Padahal kumpul untuk kemunkaran. Wa man laisa minhum, atau yang tidak termasuk dari golongan mereka. Ada lagi ada konser musik, lagi ada pawai LGBT misalkan, dia jualan es di situ. Dia jualan es, dia nggak ada hubung kaitnya dengan kemunkaran yang sedang terjadi. Nah, tapi ketika azab itu turun, ya kena juga, ada di lokasi dia. Tapi nanti dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Karena Nabi SAW menjawab ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa minhum aswaquhum wa laysa minhum. Bagaimana mungkin semua ditenggelamkan ke dalam perut bumi, sedangkan di antara mereka ada orang awam, di antara mereka ada yang bukan golongan mereka. Nabi menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyat. Semua kena, awwalihim wa akhirihim, dari ujung ke ujung kata Nabi. Tapi nanti dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Nah, maka di dalam hadis Nabi SAW juga pulang dari medan perang, kemudian melintasi perkampungan kaum Nabi Saleh, Diyar Samud. Yang jelas-jelas orangnya udah kagak ada, udah punah, udah habis nih. Jadi ada beberapa golongan bangsa Arab. Arab ini terbagi menjadi 3 golongan. Ada Arab Aribah, ada Musta'ribah, nah, ada Arab Ba'idah. Ba'idah artinya Arab yang sudah punah. Dicontohkan oleh ahli sejarah, Arab yang punah ini adalah Arab kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Saleh. Itu Arab yang sudah punah, yang nggak ada wujudnya lagi. Cuma ada ceritanya di dalam Al-Quran. Nah, perkampungan kaum Nabi Saleh ini itu ada dalam persinggahan atau ada dalam lintasan perjalanan para sahabat pulang dari medan perang. Rasul kemudian berpesan kepada mereka, jangan ada yang singgah di tempat ini, berjalanlah dengan cepat, dan jangan ada yang mengambil air dari sumur yang ada di lokasi ini. Sumur yang pernah menjadi sebab turunnya azab Allah tuh. Sumur yang digilir antara ontaknya Nabi Saleh dengan kaumnya. Karena ini ontak sekali minum satu sumur kasarnya. Nanti airnya keluar lagi. Nah, jatah besok buat umatnya, besoknya lagi jatah buat onta. Kata mereka, ngapa kita ngantri sama onta? Seistimewa apa sih itu onta sampai kita harus ngantri sama dia? Padahal justru onta ini, onta istimewa lantaran ini permintaan mereka. Hai Nabi Saleh, kalau engkau memang Nabi, coba keluarin onta dari dalam batu. Onta keluar dari onta. Ini onta keluar dari batu. Tapi karena ini mukjizat, dan mukjizat itu sudah ditunjukkan oleh Nabi Saleh, udah nggak ada alasan lagi. Tuh, yang ente minta, ane turutin. Sekarang yang ane minta, ente beriman, ente nggak turutin. Udah, tinggal tunggu azab Allah. Nah, selama 3 hari setelah mereka membunuh onta itu, fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum. Itu fa'aqaruha, mereka sembelih. Jadi kalau seumpama kambing, sapi,
itu bahasanya fadzabahuha. Kalau ini onta bahasanya fa'aqaruha. Karena onta disembelih bukan, tapi ditojok ya, dia punya kerongkongan, disebut dengan akar ya. Fa'aqaruha. Padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Jadi dikasih waktu 3 hari, tungguin 3 hari, azab Allah bakal turun. Ya. Ini 3 hari bukannya mereka taubat, bukannya mereka takut, nantangin. Kelamaan 3 hari, asal boleh sekarang juga. Maka dalam ayat Allah ceritakan orang-orang kafir yang ketika diancam dengan azab, mereka mengatakan, fa in kana hadzal wal haqqu min indillah fa amtir alaina hijaratan minas sama'. Nabi, kalau seandainya betul yang kau sampaikan itu adalah firman Tuhan, maka hujanilah kami dengan batu. Bukan menyatakan berilah hidayah kami, bukanlah petunjuk buat kami, justru hujanilah kami dengan batu. Ya. Nah, maka Allah kasih waktu 3 hari, dan dalam masa 3 hari ini justru mereka tidak taubat. Ya. Makin-makinan, makin nantangin, makin ngeledekin, ya. Sampai kemudian turun azab Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala summa bil mujanabati. Ya. Jadi yang pertama ngelarang, ya. Yang kedua bil mujanabah. Summa ini kemudian. Dalam bahasa Arab fungsi summa itu tidak langsung. Jadi larang dulu. Jangan langsung ditinggalin, larang dulu. Kasih tahu dulu, ancam dulu, peringatin dulu tuh. Bin nahi. Bisa jadi nahi ini bisa sebulan, bisa setahun. Nah, kalau ternyata setelah waktu yang kita perkirakan sudah cukup, nggak juga mereka menahan diri atau nggak juga mereka meninggalkan kemaksiatan itu, summa bil mujanabah, baru fase yang kedua mujanabah, menjauhkan diri. Ya. Wal mufaraqah lahum, dan meninggalkan mereka. Tidak ada di satu tempat dengan mereka. Tidak berada di satu lokasi dengan mereka. Illam yakbalu, kalau memang mereka tidak mau menerima nasihat kita. Wa yanqadu lil haq, dan tidak mau tunduk kepada kebenaran. Khalas. Ya. Sudah cukup waktunya kita memberi peringatan, memberi nasihat, nggak juga mendengar, maka kita jauhi mereka, kita tinggalkan mereka. Qala wal hubbu fillah, cinta seseorang karena Allah, dalam kebaikan, dalam ketaatan. Ya. Nah, li ahli ta'atihi, kepada mereka yang senantiasa taat kepada Allah. Wal bughdhu fillah li ahli maksiyatihi, dan benci karena Allah kepada pelaku kemaksiatan. Min awthaqi ural iman, adalah tali iman yang paling kokoh, tali iman yang paling kuat. Mencintai orang karena Allah, membencinya juga karena Allah. Ya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW sebutkan ini sebagai cara kita merasakan lezatnya iman. Ya. Katakan, salah satun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang jika ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasul lebih ia cintai daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seseorang murni cintanya itu karena Allah, karena kebaikan, karena kebaikannya atau karena ketaatannya, maka kita senang sama dia, kita demen sama dia, kita cinta sama dia. Ya. Ini dalam hadis yang lain Nabi merincikan teknisnya bagaimana mencintai seseorang karena Allah. Salah satu jadi kita dalam hadis Nabi katakan, la yaqul ta'amaka illa taqi, janganlah ada yang menyantap makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Apa kaitannya makanan yang kita suguhkan dengan ketakwaan orang yang makan? Ini yang jelas-jelas hasil dari rezeki yang Allah anugerahkan. Mungkin ini dari keringat yang kita teteskan, kemudian kita belikan makanan, maka makanan itu kita suguhkan kepada orang saleh, orang baik. Ya. Nah, karena dalam hadis ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh mereka menjadi asupan, nutrisi, vitamin dan seterusnya,
maka tubuh yang kuat itu akan digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidur, tapi ada orang yang tahajud, yang kekuatan fisiknya dia dapat dari makanan yang kita kasih. Walaupun kita lagi di rumah, tapi ada orang yang kesana kemari, misalkan menuntut ilmu atau kesana kemari beribadah, kekuatannya itu didapat dari makanan yang kita berikan kepadanya, dari bensinnya, dari makanannya, itu dari kitanya, atau mungkin dari apa yang nempel di badannya. Kita nggak kemana-mana, tapi pahala kita ngikutin orang itu. Kenapa? Sendalnya kita yang beliin. Kemana aja tuh ngikut, sampai sendalnya kita yang beliin. Bahkan ada orang aneh nih, asal boleh semua yang ada di tubuh kita dia yang beliin tuh. Ya mohon maaf, sampai pakaian dalam semua dia dari atas sampai bawah, sampai pakaian dalamnya juga. Nah, dia merasa walaupun tidak membersamai secara fisik, itu bisa membersamai dengan materinya atau membersamai dengan rezekinya. Nah, dan yang paling kuat tadi makanan. Walaupun zahirnya keluar jadi kotoran, tapi yang nyangkut dalam tubuhnya banyak. Ada yang jadi nutrisinya, ada yang jadi vitaminnya, ada yang jadi darahnya, ada yang mengalir di sekujur tubuhnya, walaupun sebagiannya jadi kotoran. Qala wa qad balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepada kami riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini balaghana sama seperti ruwiya, diriwayatkan. Yang walaupun balaghana ini tidak memastikan status dan kedudukan daripada hadis. Karena hadis itu kadang bisa dinilai dari cara redaksi hadis itu disampaikan. Kalau menggunakan kata-kata yang pasti, maka dipastikan hadisnya sahih. Tapi kalau menggunakan kata-kata yang tidak pasti, maka diragukan hadisnya sahih. Seperti haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami, itu pasti. Berarti dia mendengar langsung dari yang meriwayatkan. Tapi kalau dikatakan ruya, diriwayatkan, tanpa dia sebut siapa yang meriwayatkan, itu mengindikasikan hadisnya tidak dipastikan sahih. Nah, balaghana balaghana an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepada kami berita dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Ini balaghana juga redaksi yang digunakan oleh sebagian sahabat sebagai bentuk kehati-hatian. Takut redaksi yang dia riwayatkan tidak persis seperti yang Nabi sampaikan, sehingga nanti dia tergolong ke dalam golongan orang yang dalam tanda kutip memalsukan hadis. Nah, Nabi misalkan menyampaikan satu hadis, ternyata redaksinya tidak persis dengan redaksi yang kita sampaikan. Misalkan Nabi katakan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah di antara kalian saling benci, janganlah di antara kalian saling hasud, janganlah di antara kalian saling mencaci maki. Ada sebagian hadis atau sebagian riwayat dengan perubahan redaksional tadi itu. Ada bahkan yang disebut dengan idraj, ada dua hadis yang digabungin jadi satu. Tadinya hadisnya dua, tapi karena ada kemiripan redaksi akhirnya jadi satu. Tadi la tahasadu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan saling benci, jangan saling iri. Nah, dalam redaksi yang lain wala tajassasu, jangan saling memata-matai. Wala tajassasu itu hadis yang lain. La tahasadu itu hadis yang lain, tapi kemudian digabungin jadi satu, seakan-akan itu satu hadis. Padahal itu dua hadis. Nah, karena khawatir, karena takut masuk ke dalam kategori orang yang memalsukan hadis, maka ketika mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah, mereka enggak katakan qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah. Takut enggak seperti itu Nabi ngomong. Ente bilang qala Rasulullah, tapi enggak begitu kok redaksi Nabi, gitu ya. Akhirnya mereka menggunakan redaksi, salah satunya balaghana an Rasulillah, telah sampai kepada kami dari baginda Nabi. Sampai itu ya sampai beritanya, sampai pesannya. Adapun redaksinya bisa jadi beda. Nah, itu kehati-hatian mereka.
Kalau qala itu berarti dimastiin redaksinya kayak begitu. Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Ternyata yang kita sampaikan ada yang kurang. Nah, itu takut masuk ancaman orang yang memalsukan hadis. Tapi kalau telah sampai kepada kami, artinya pesannya, ya, atau makna dari nasihatnya atau makna dari perkataannya. Sehingga kalau ada yang beda-beda sedikit redaksional, nggak masalah. Ini kehati-hatian ulama dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ya. Sehingga ketika ada sebuah hadis yang sudah dipastikan kesahihannya, itu setelah melalui proses yang panjang. Bukan ujuk-ujuk sahih begitu saja, ini prosesnya panjang. Dan itu khidmat para ulama terhadap hadis. Apa yang disampaikan dalam pesan baginda Nabi SAW ini? Annahu qala, lamma ahdatha banu Israel al-ahdas, nahathum ulama'uhum falam yastami'u lahum. Ketika Bani Israel melakukan satu hadas, ya, satu peristiwa atau satu dosa, ya, ini karena bentuk keindahan hadis baginda Nabi ketika berbicara sesuatu yang janggal, ketika berbicara tentang suatu dosa, dipilih kata-kata yang paling santun, paling sopan, hadas. Ketika mereka melakukan satu kejadian atau melakukan satu tindakan. Tindakan ini kan ada yang positif, ada yang negatif. Tapi ini konteksnya negatif. Nggak langsung dikatakan ketika mereka melakukan dosa. Nah ini to the point ini. Nahathum ulama'uhum, maka ulama-ulama mereka mencegah. Ulama-ulama mereka mengingatkan. Falam yastami'u lahum, ternyata mereka nggak mau mendengar. Ya. Bukan yasma' sih, tapi yastami'. Nggak mau dengerin. Ya. Nah, kalau yasma' sekedar denger, kalau ini yastami', nggak cukup denger doang. Kalau denger doang kan, iya, jangan begitu, iya. Dia denger, tapi nggak mau dengerin, maksudnya nggak mau ngikutin apa yang dikatakan. Ya. Jadi jangan begini ya, iya, tapi kerjain terus. Itu namanya tidak istima'. Maka dalam khutbah Jumat, fastami'u lahu wa ansitu. Ada lagi baca Quran, istami'u, jangan dengerin sambil lalu gitu ya. Tapi nyimak. Khutbah Jumat juga begitu. Wa ansitu artinya simak, jangan sambil lalu. Maka aktivitas apapun dilarang saat itu, supaya aktivitas satu-satunya kuping, ya, dengerin itu. Bahkan megang kerikil bisa menghilangkan pahala Jumat. Wa man massal hasa faqad laga. Siapa yang mainin kerikil, karena zaman dulu kan belum ada permadani, belum ada karpet, banyak pasir. Sambil dengar khutbah sambil mainin kerikil, faqad laga, kata Nabi, itu telah melakukan laga. Wa man laga fala jum'atalah, dan siapa yang melakukan perkara laga, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Ya. Bahkan berzikir pun nggak boleh ketika itu. Ya. Nah, apalagi pakai yang tasbih, subhanallah, 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 apalagi yang istak-cetek, khotib lagi khutbah, ya jangan. Ya. Nah ini kita tularkan adab-adab dalam konteks ibadah tadi ke dalam konteks muamalat. Ya. Walaupun ini sudah bukan lagi khutbah, lagi ceramah, lagi tausiah yang lebih santai, jangan ngelakuin hal yang sama juga. Dikasih aqua, dikasih air, bukan diminum, dimainin krotak-krotok, ya. Nah, ntar dipotek sana, potek sini, ntar di ini, ya ilaha illallah. Kayak bocah jadinya. Pegang pulpen buat dulu, cetak. Ini mengganggu, yang di sampingnya keganggu, yang maka dikatakan kenikmatan paling nikmat hadir di majelis ilmu, duduk di samping orang yang kita kagak kenal, paling enak tuh. Oh, di samping yang kita kenal udah ngobrol dari awal sampai akhir. Tadi ngaji apaan? Gua ketemu si Anu, gua ngobrol. Nah, itu banyak musibah nih pejabat. Allahu Akbar. Qala falam yastami'u lahum, enggak mau dengar. Fakhalatuhum ba'da dzalik, tapi setelah itu tetap nyampur sama mereka. Walaupun nasihatnya nggak didengerin gitu. Walaupun nasihatnya dicuekin, tapi tetap nyampur sama mereka. Wa wakaluhum, bahkan ikut makan bareng mereka. Ya. Kalau yang ini kan kalau ulama salaf diriwayatkan ya ogah. Ya. Bahkan dikasih hadiah juga ogah. Balikin aja tuh hadiah kepada orang yang engkau zolimi. Ya. Dari mana tuh hadiah, bahasa gitu. Ini bukan dalam bab tuhmah, tuduhan. Ini tapi dalam bab nasihat. Ya.
Nasihat kadang-kadang memang keras. Nah, bahkan konsekuensinya bisa mati. Nabi sebut itu seafdal jihad. Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Seafdal jihad adalah berkata yang hak di hadapan pemimpin yang zalim, karena konsekuensinya berat. Falamma fa'alu dzalika, ketika mereka melakukan itu, artinya membiarkan kemunkaran, daraballahu biqulubi ba'dihim 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala kemudian daraba artinya mencerai-beraikan hati sesama mereka. Jadi enggak kompak, walaupun terkesan kompak, makan bareng, minum bareng itu kan kesannya kompak, tapi hakikatnya mereka nggak kompak, karena memang ini hati nggak bisa disatukan. Yang satu tahu ini kemunkaran, dan dia sudah mengingatkan, tapi ternyata yang diingetin nggak peduli gitu, dan dia merasa nyantai-nyantai saja, dia merasa fine-fine saja, walaupun orang yang dinasihatin nggak dengerin gitu. Nah, wala'anahum ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Bagaimana kita tahu Allah melaknat mereka? Ala lisani Daud wa Isa, melalui lisannya Nabi Daud, melalui lisannya Nabi Isa. Nabi Daud ini dikenal sebagai the king of David, ada Raja Daud, David, dikatakan sebagai rajanya Bani Israel sebelum kemudian beralih kerajaannya kepada Nabi Sulaiman putranya. Jadi yang pertama rajanya adalah Nabi Daud alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Sulaiman, the king of Solomon itu. Nah, Nabi Isa alaihissalam ketika kemudian Allah bangkitkan menjadi Nabi Bani Israel, ini Bani Israel nggak siap, nggak pengen ada seorang yang menjadi Nabi di tengah-tengah mereka, tapi bukan dari kalangan raja. Kami biasa punya Nabi yang raja, ada Raja Daud, ada Raja Sulaiman. Ini masa babenya aja kagak ketahuan, kata mereka. Babenya kagak ada. Kemudian juga dari kalangan orang miskin, ibunya hanya seorang wanita yang dirawat oleh Nabi Zakaria. Bagaimana kita punya raja, punya Nabi yang bukan raja? Nggak bisa. Maka mereka pun merencanakan pembunuhan terhadap Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, ini dua nabi yang disebut, dari lisan mereka lah Allah Subhanahu wa taala melaknat dan mengutuk Bani Israel. Di samping yang kedua, sebab kutukan para nabi terhadap Bani Israel, jadi kan secara zahir Nabi Isa alaihissalam justru mendoakan umatnya. Di dalam Al-Quran ketika Nabi Isa di mahkamah Allah ditanya, ya Isa, anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai Isa, apakah engkau memerintahkan umatmu untuk menyembah dirimu dan ibumu selain aku? Kata Allah. Nabi Isa disidang begitu, engkau yang nyuruh umatmu menyembah dirimu dan ibumu. Isa alaihissalam kemudian membela diri. Nah, ketika aku bersama dengan mereka, masih hidup, nah, engkau tahu apa yang aku sampaikan. Nggak pernah aku ngajak mereka untuk menyembah aku. Falamma tawaffaitani, setelah engkau wafatkan aku, angkat aku ke langit, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka, engkaulah yang tahu apa yang terjadi dengan mereka. Kenapa sampai menuhankan aku tuh? Tapi tetap setelah membela diri, Nabi Isa kemudian mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau seandainya engkau azab mereka, toh mereka adalah hamba-hambamu. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau memang zat yang maha pengampun lagi maha perkasa. Tapi nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala itu ada pernyataan Nabi Isa alaihissalam untuk membela dirinya. Tapi di waktu yang sama justru dia mendoakan umatnya. Nah, dalam ayat ini justru Nabi Isa melaknat kaumnya sendiri, melaknat Bani Israel. Pada nanti di akhirat tetap dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disampaikan Isa alaihissalam adalah wahyu dari Allah untuk melaknat Bani Israel, sebagaimana juga apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Wa fi qissati ahlil qaryah, nanti cerita tentang ashabus sabt, Ashabus Sabat ini orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu dari kalangan Bani Israel. Wallahu a'lam.
يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.